Halo sobat semua, selamat datang kembali di Leslar Channel yang selalu membahas berita terbaru, terupdate dan terpercaya. Hari ini ada dua berita yang menakjubkan. Sebelum Mimin bacakan berita ini, mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like serta komentar. Berita yang pertama. Paula Verhoeven mengungkapkan bahwa menjadi korban KDRT dari Baim Wong, mantan suaminya. Paula dan Baim Wong sudah resmi bercerai pada 16 April 2025. Tudingan ini muncul setelah keputusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menanggapi ini, kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmid, mengatakan tudingan KDRT dari kliennya tidak terbukti di sidang cerai. Rangkaian sidang perceraian Baim dan Paula telah mencapai ujung pada 16 April lalu. Jadi berdasarkan putusan dalam pertimbangan itu tidak terbukti adanya KDRT, kata Fahmi dalam konferensi pers virtual, Rabu, 30 April 2025. Tidak ada fakta-fakta, dalam fakta-fakta persidangan tidak ada itu KDRT, lanjut Fahmi. Sebelumnya, tudingan KDRT ini diungkapkan oleh kuasa hukum Paula, Siti Aminah Tardi, setelah mengadu ke Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Selatan, Rabu, 30 April 2025, Siti mengungkapkan Paula mengalami 4 bentuk kekerasan, yaitu fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. KDRT tersebut terjadi 2 tahun belakangan ini dan kemudian dilaporkan ke Komnas Perempuan. Paula baru mengadukan hal tersebut karena selama ini mempertimbangkan kepentingan kedua putranya, meskipun gugatan cerai Baim telah dikabulkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Paula kini sedang mengajukan banding. Lalu, Baim juga berniat mengajukan banding. Perceraian Baim Wong dan Paula diakibatkan orang ketiga. Berdasarkan keputusan hakim, Paula telah berselingkuh dengan Niko Surya, sahabat Baim Wong. Istri Niko Surya belakangan buka suara soal isu perselingkuhan suaminya dengan Paula Verhoeven. Namun, kemunculan istri Niko Surya itu dalam bentuk rekaman suara yang beredar, meski belum dipastikan itu benar-benar istri Niko. Namun, dia menanggapi isu yang beredar soal suami dan Paula. Diketahui, isi putusan cerai Paula Verhoeven dan Baim Wong hingga saat ini masih jadi sorotan meski keduanya kini sudah resmi bercerai. Hal itu lantaran Paula yang tidak terima dengan hasil putusan majelis hakim. Perceraiannya yang menyatakan bahwa ia terbukti berselingkuh, hingga akhirnya muncul sosok pria bernama Niko Surya yang merupakan teman dekat Paula dan Baim serta diisukan sebagai orang ketiga di rumah tangga mereka. Kini beredar rekaman suara yang diduga dari istri Niko yang membahas soal tudingan sang suami menjadi selingkuhan. Wanita yang diduga istri Niko itu tegas membantah suaminya jadi orang ketiga di rumah tangga Paula dan Baim. Bahkan, ia mengaku sedih ketika mengetahui sang suami dijadikan penyebab dari perceraian antara Paula Verhoeven dan Baim Wong. Sebagai istri saya sedih. Suamiku dijadikan sebagai penyebab perceraian mereka, kata wanita yang diduga istri Niko, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Selasa, 29 April 2025. Lebih lanjut, wanita itu menegaskan bahwa sebenarnya permasalahan ini bukan disebabkan oleh perselingkuhan, melainkan ada faktor lain yang melibatkan suaminya. Sementara, kami tahu apa yang terjadi sebenarnya bukan perselingkuhan tapi memang ada niat korbankan nama suami saya, ujarnya. Ia kemudian berjanji akan mengungkapkan hal yang sebenarnya terjadi jika sang suami telah dalam kondisi kesehatan yang membaik. Kalau suami saya sembuh, akan ungkapkan semua, terangnya. Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Niko ataupun Paula terkait rekaman suara yang beredar di publik. Seperti diketahui, Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyatakan Paula Verhoeven terbukti berselingkuh dari Baim Wong. Dalam sidang disebutkan, perselingkuhan terjadi ketika Paula terekam CCTV sedang bersama Niko Surya di dalam kamar hanya berdua saja. Terkait hal tersebut, Paula Verhoeven bersama kuasa hukumnya, Alfon Kurnia Palma hadir dalam podcast Denny Sumargo. Alfon lantas mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di antara Paula dan Niko. Menurut pengakuan Niko, dia tak hanya berduaan saat ngobrol bareng Paula Verhoeven di kamar. Sebelum itu kita sudah nanya sebenarnya terkait dengan yang di kamar, ujar Alfon, dikutip dari YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Rabu, 23 April 2025.
benar nggak sih? Ya benar. Kemudian ngapain sih di situ? Kita ngobrol bagaimana Paula menjadi lebih baik. Berduaan? Nggak, bertiga sama istri. Paparnya, Alfon juga menyinggung bukti dalam putusan perceraian Paula Verhoeven dan Baim Wong. Dikatakan Alfon bahwa selingkuh dalam pernikahan harus dibuktikan dengan jelas. Itu kan nggak ada faktanya terjadi hubungan seksual, terang Alfon. Nah ini emang sebenarnya membutuhkan keterangan yang secara langsung menyatakan itu memang terjadi, sambungnya kuasa hukum Paula Verhoeven, Siti Aminah menanggapi terkait rekaman suara Baim Wong dan kliennya yang kini viral. Beredar rekaman suara Paula dan Baim tengah berdebat hingga sang aktor sampai mengucapkan talak cerai. Buntut dari rekaman tersebut yang kini viral, Siti mengecam siapapun yang menyebarkan. Lebih lagi, kliennya juga merasa tidak terima jika masalah rumah tangga jadi konsumsi publik. Dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Selasa, 29 April 2025, Siti merasa dampak dari bocornya rekaman suara itu justru akan membuat pihak wanita kehilangan ruang aman, karena merasa setiap perdebatan dalam rumah tangga selalu direkam oleh pelapor. Kalau setiap pertengkaran, setiap perdebatan, setiap diskusi lantas direkam, kita akan kehilangan ruang aman. Ibaratnya, kalau saya ngomong salah itu sudah direkam, nanti diunggah. Kalau saya melakukan ini nanti disebarkan, ungkap Siti. Lebih lagi Siti menyebut, Paula merasa seperti diancam jika percakapannya selalu direkam. Ini menyebabkan perempuan kehilangan ruang aman, itu kan seperti mengancam. Menjadikan rekaman sebagai alat kuasa untuk menunjukkan siapa yang punya kekuasaan dalam rumah tangga, siapa yang dominan. Di akhir, Siti menyebut pelapor seolah menggunakan rekaman itu untuk dijadikan alat kuasa, dengan kata lain, diduga bisa membungkam korban dan menghilangkan rasa aman. Itulah yang kami sebut sebagai penggunaan rekaman. Penggunaan konten-konten itu menjadi alat kuasa untuk membungkam korban, menghilangkan rasa aman korban, tuturnya. Sementara itu, kuasa hukum Paula lainnya, Alfon Kurnia Palma, bicara soal tak adanya unsur kepercayaan dalam rumah tangga jika setiap pembicaraan harus direkam. Kita harus melihat apakah hubungan suami istri itu semuanya harus divideokan atau direkam, di mana letak kepercayaan hubungan mahligai rumah tangga, ungkap Alfon.